Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tetap semangat belajar dan mudah-mudahan dilancarkan belajarnya sehingga bisa lulus tepat waktu. Amin. Kali ini kita belajar tentang bahasa pemrograman web. Kita pakai PHP ya. Saran saya jangan update status bahwa hari ini saya belajar PHP. Nah, nanti teman Anda yang nggak paham IT menilai Anda itu sesuatu begitu nanti ya, bahaya ya. Jadi kalau mau update status ya belajar bahasa pemrograman PHP, jangan belajar PHP saja ya, nanti Anda yang rugi nanti ya. Oke. Nah, sebelum mengarah ke bahasa PHP, saya beri gambaran dulu tentang web ya, bahwa dulu di pemrograman web 1 yang kelasnya pernah saya ampuh ya, web itu dibagi dua, ditinjau dari sisi kontennya, yaitu web statis dan dinamis. Kalau web statis itu lebih cenderung kontennya jarang berubah atau bahkan mungkin tidak berubah sama sekali ya. Kalau dia berubah mungkin dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ini hanya sebatas profile seperti company profile atau portofolio yang mungkin sifatnya jarang sekali diupdate. Biasanya juga yang web statis itu jarang melibatkan basis data ya. Nah, kemudian jenis web yang kedua yang ditinjau dari sisi kontennya itu dia sifatnya dinamis. Maksudnya adalah isi dari web tersebut itu berubah sewaktu-waktu, bahkan sampai menjadi inspirasi sebuah situs ya dulu, atau sekarang saya jarang ngecek, namanya detik.com. Nah, ini menandakan bahwa dia itu isinya berubah setiap detik. Biasanya dipakai sebagai, kalau zaman dulu di news ya, berita, kemudian atau yang sejenisnya forum begitu. Nah, sekarang lebih merambah ke media sosial. Jadi juga media sosial itu seperti Facebook, kalau kita akses melalui browser ya, itu kategorinya adalah web dinamis karena kita setiap saat bisa mengupdate atau memperbarui kontennya. Nah, kemudian dari sisi pemrogramannya, kalau kita lihat web itu juga dibagi dua, yaitu ada server side programming. Jadi kalau kita meninjau dari pemrogramannya, itu yang pertama tadi ada server side programming, dan yang kedua adalah client side programming. Perbedaannya adalah kalau server side programming itu bahasa pemrograman dieksekusi di server, hasil eksekusinya dikirim ke klien ya. Jadi yang menjalankan server side programming itu adalah servernya. Contohnya adalah bahasa pemrograman seperti PHP, ASP, JSP, dan sejenisnya. Jadi semuanya dikerjakan server, baru tampilannya itu dikirim ke klien. Otomatis kode programnya juga tertanam atau berada di server ya, sehingga user tidak bisa melihat kecuali dengan akses tertentu, melihat kode maksudnya ya. Nah, sementara kalau kode atau bahasa pemrogramannya ada di dalam klien, itu sifatnya tertanam lokal biasanya di komputer atau perangkat yang kita pakai untuk browsing. Diistilahkan dengan client side programming seperti JavaScript, VBScript, dan sebagainya. Nah, contoh ketika kita membuat satu kode ya, JavaScript ini terkadang ini juga tidak tertanam di server ya, tapi dia hanya dijalankan di klien saja. Nah, sehingga ketika Anda punya beberapa perangkat yang memiliki spesifikasi berbeda, terkadang tampilannya berbeda, ada yang tidak bisa jalan, ada yang jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa terkadang di salah satu atau di beberapa perangkat itu tidak mendukung untuk bahasa-bahasa ini ya. Misalnya di satu komputer yang tidak ada JavaScript-nya, maka beberapa fitur itu tidak bisa jalan ya. Namun sekarang kebanyakan kalau kita mendownload browser itu sudah include semua, sudah support semua yang untuk yang client side programming. Nah, kemudian ini gambaran tentang web server
kalau dulu yang kelas yang pernah saya ampuh di awal-awal ya, itu pernah saya tunjukkan gambaran bagaimana data itu di request dari klien, kemudian diproses di server dan dikirimkan balik. Nah, ternyata tidak semudah ini ya. Ini gambaran ringkasnya. Nah, sekarang kita fokus ke servernya. Kalau kita mau belajar server beneran ya agak sulit ya. Nah, kita bisa nanti menggunakan yang namanya virtual server ya, bisa menggunakan aplikasi yang kita install di laptop kita. Nah, di dalamnya nanti kita bisa menjalankan servernya itu di laptop kita, sekaligus kita menjalankan browser. Jadi di dalam laptop kita sudah melaksanakan atau membuat konfigurasi seperti ini, server kita jalankan dan kita akses langsung ke browser. Tapi kita tidak spesifik mempelajari bagaimana browser itu melalui port mana, tidak ya. Kita hanya fokusnya ke bahasa pemrograman PHP. Sehingga kita akses www misalnya seperti itu atau alamat servernya, baru nanti program itu dieksekusi oleh server, hasil eksekusi atau tampilannya dikirimkan kembali. Itu yang akan kita pelajari ya. Jadi yang kita pelajari adalah bahasa pemrograman yang ada di servernya. Untuk bisa belajar PHP atau menggunakan bahasa PHP, minimal kita punya komputer ya, yang kita install nanti untuk aplikasi server atau server virtual. Ada yang menggunakan AppServe, nanti Anda bisa download sendiri ya. Ini gratis semua, atau mungkin SAM atau XAM, atau yang sejenisnya monggo silakan, nggak ada masalah. Tidak ada saya tidak mengkotak-kotakkan harus fanatik menggunakan app ataupun yang lain, monggo silakan. Yang penting tampilannya sesuai yang diminta. Nah, begitu ya. Nah, di sini fiturnya dalam aplikasi server virtual tersebut biasanya berisi Apache atau aplikasi servernya, kemudian bisa mensupport bahasa pemrograman PHP. Kalau opsinya ketika instalasi ini Anda hilangkan, dia nggak akan bisa menerjemahkan bahasa PHP. Kemudian juga termasuk nanti di dalamnya bisa menginstalasi aplikasi untuk MySQL. Kemudian ada PHPMyAdmin. PHPMyAdmin ini opsional. Ini aplikasi jadi juga berbasis web yang membantu kita mengelola database MySQL ya. Kemudian itu sekilas tentang server. Untuk aplikasi server, kebetulan saya sudah install di laptop saya. Bagaimana cara instalasinya? Gampang ya, masa anak TI nggak paham. Kalau bingung cari di Mbah Google aja ya. Nah, di laptop saya install di drive selain C karena ya berdasarkan pengalaman saya dulu, kalau misalnya Windowsnya bermasalah dan tidak bisa diakses masuk ke sana, ya alamat hilang ya. Nah, di sini saya install di drive E. Kemudian kalau instalasinya berhasil, ini muncul file-file pendukung. Kemudian nanti kita untuk penyimpanan kode PHP ya, Anda cari di htdoc. Nah, sebelum Anda menggunakan atau bisa mengakses server itu, ketika selesai menginstal SAM, ada satu kontrol panel bawaan SAM, yang mana di sini yang saya pakai, kebetulan waktu instalasi yang saya pakai hanya Apache sama MySQL saja. Ini harus di start ya. Anda start secara manual pakai tombolnya. Nah, di sini ada indikator bahwa running ya. Kemudian Anda bisa minimize. Cara memanggilnya itu adalah diketik localhost. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah berhasil melakukan instalasi SAM. Kemudian selain memanggil pakai localhost, kita pakai IP lokal kita ya. Ya, IP localhost itu sendiri Anda panggil IP begini. Ini juga mengarah ke server. Karena apa? Ini sudah kita aktifkan melalui kontrol panel bahwa localhostnya jalan. Kalau ini tidak kita start atau
tidak kita aktifkan localhost-nya, maka dia akan error ya, tidak bisa terhubung ya. Oke, untuk biasanya orang lebih familiar memanggil localhost. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah localhost namanya bisa diganti? Bisa ya. Anda masuk saja ke C Windows, kemudian sistem, driver, etc. Nah, Anda edit file host ini menggunakan akses admin ya, administrator ya. Nanti dibuka di text editor begitu. Nah, Anda ketikkan saja IP lokal kita satu begini dengan nama servernya, misalnya myserver.com. Oke, kita simpan. Kalau Anda bukanya nggak pakai administrator, ini nggak bisa kesimpan, nanti ada konfirmasi ya, Anda harus reopen begitu ya. Nah, kalau sudah, Anda coba panggil myserver.com. Nah, otomatis di sistemnya mengarahkan bahwa myserver itu ke lokal ya. Nah, kemudian cara menggunakan server untuk PHP kita nanti ya, itu sangat sederhana ya. Saya ulang yang tadi, kita akses masuk ke folder htdoc ya. Sehingga kalau di virtual ini sangat memudahkan, yang mana kita tinggal masuk ke drive lokal kita. Namun kalau di server beneran ini tidak seperti ini ya, kita memerlukan akses khusus, yaitu menggunakan semacam aplikasi seperti FileZilla atau yang sejenisnya, sehingga kita mengakses dulu server sana, kita buka dengan autentikasi tertentu. Nanti kalau ada waktu saya tunjukkan contohnya. Oke, kembali lagi. Jadi kita kalau mau menyimpan file PHP-nya, kita buatkan satu folder, misalnya coba. Nah, folder yang kita coba ini bisa kita akses menggunakan myserver.com atau localhost begitu ya. Kita panggil nama servernya. Ingat, karena kita tadi sudah menyimpan dengan nama myserver.com, nama servernya, kita memanggilnya server atau folder yang kita buat. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah bisa mengakses server. Nah, kemudian penggunaan PHP-nya bagaimana nanti? Ya, sambil jalan saja. Ya, ini server atau pengantar servernya sementara sampai di sini. Setelah ini kita lanjutkan untuk bahasa pemrograman PHP-nya. Sekarang kita masuk ke bahasa pemrograman PHP. Nah, PHP sendiri kepanjang atau singkatan dari Hypertext Processor ya. Ini memiliki banyak keunggulan, di antaranya ya, satu, selain termasuk bahasa pemrograman yang dinamis, PHP memiliki API ya, Application Programming Interface, yang langsung bisa dipanggil menggunakan perintah untuk terkoneksi dengan basis data. Beda dengan semacam aplikasi visual ya, seperti Delphi, VB dan sejenisnya itu ketika mengakses ke basis data memerlukan komponen tambahan ya, agak ribet, ada pengaturannya dan sebagainya. Namun di PHP sendiri memiliki API, yang mana API itu kita isi atau berupa perintah saja, dilengkapi dengan password dan username dan database-nya apa, servernya kemana. Dalam satu rangkaian perintah pun bisa langsung terkoneksi atau kita bisa mengakses ya. PHP bersifat open source, kemudian ini pada mulanya adalah ini diistilahkan dengan CGI atau Common Gateway Interface ya. Jadi bahasa PHP itu induknya merupakan bahasa dari bahasa C yang dimodifikasi dengan aturan-aturan tertentu. Nah, kemudian lebih lanjut Anda untuk sejarahnya bisa membaca di buku referensi ya. Nah, kenapa masih menggunakan PHP di kita? Ya, ini alasannya. Beberapa survei yang diambil oleh w3text.com bahwa pengguna PHP itu per
tanggal 1 Juli kemarin saya meringkas materinya kemarin ya, 1 Juli 2020, bahwa penggunanya masih tinggi berdasarkan survei ini, yang mana di PHP versi 7 itu juga dominan ya, meskipun di versi 5 masih ada yang menggunakan, tapi versi 7 juga banyak. Ada banyak versi sebenarnya, tapi yang ya otomatis yang terbaru yang kita pakai ya. Ada beberapa aturan untuk penulisan di bahasa PHP. Yang pertama, yang perlu diketahui, ini PHP bersifat uncase sensitif ya. Jadi penulisannya bisa menggunakan huruf besar atau huruf kecil, nggak masalah. Namun variabelnya nanti bersifat sangat sensitif ya, membedakan huruf besar dan huruf kecil. Terus aturan di PHP penulisan dokumennya itu diawali minimal dengan tanda lebih kecil ya, dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Nah, berikut ada 3 cara untuk menuliskan skrip PHP. Cara yang pertama, diawali dengan tanda kurung lebih kecil ya, terus tanda tanya, lalu diikuti skripnya, kemudian ditutup pakai tanda tanya dan kurung lebih besar. Cara yang kedua hampir sama dengan cara yang pertama, namun ditambahi di awal dengan PHP. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan script, kemudian spasi language, kemudian PHP, ditutup dengan script seperti ini ya, penulisan seperti ini. Monggo mau dipakai yang mana, namun secara umum yang saya lihat ketika saya download contoh web itu biasanya menggunakan format yang seperti ini, namun nggak ada masalah ya, yang penting kita konsisten. Nah, kemudian beberapa tambahan ya, ketika penyimpanan kita ngeditnya di text editor, disimpan harus berekstensi ya, belakangnya itu .php. Misalnya nama filenya seperti ini, belakangnya jangan lupa nanti milih format yang PHP. Kemudian setiap perintah nanti diakhiri atau dipisahkan oleh titik koma. Kemudian untuk mencetak atau menampilkan itu menggunakan perintah print atau echo. Terus di dalam bahasa pemrograman PHP juga dikenal dengan yang namanya remark atau komen. Apabila ada baris perintah yang diawali dengan tanda seperti ini, slash, asterisk atau bintang, double slash atau crash, ini merupakan remark atau komentar, yang mana tanda-tanda ini tidak akan diproses ya, tetap ada di dalam file namun tidak diproses. Terus kemudian dalam PHP juga mensupport semua karakter dan simbol yang ada pada keyboard. Nah, ini contoh penulisan seperti ini. Untuk bahasa pemrograman PHP juga bersifat embedded atau bisa tertanam di HTML ya. Namun kalau kita menyisipkannya di dalam kode HTML, bukan file HTML ya, kode HTML, ini terletak di body-nya. Meskipun kita menggunakan kode HTML, namun nanti ini semua kita simpan dengan format atau berekstensi .php ya. Kita coba dulu yang murni PHP ya. Kita simpan atau kita buat di file yang sudah kita buat tadi di folder coba. Nah, perbedaannya kalau misalnya Anda memulainya dari sini, bisa new text dokumen, misalnya A begitu ya, titik PHP yang belakangnya dihapus. Oke. Nah, di sini saya mulai. Contoh saja, echo untuk menampilkan atau mencetak ke layar halo. Semoga selalu sehat. Begini saja ya. Nah, cara mengaksesnya atau menjalankan tidak diklik 2 kali, namun memanggilnya menggunakan browser. Nah, kita refresh. Nah, yang kita simpan tadi
Inilah keuntungannya kalau kita menggunakan server, aplikasi server. Di sini alamatnya, letak direktorinya tidak ditunjukkan, ya. Terus kemudian folder apa dan sebagainya, tapi sudah dikelola oleh aplikasi server, ya. Tinggal hak aksesnya yang diberikan server itu yang mana. Karena kita tadi bisa mengakses folder coba, maka kita bisa memanggil coba. Cara menjalankan, diklik filenya. Nah, ini muncul. Semoga selalu sehat, ya. Jadi apa yang kita ketikkan di sini muncul di file PHP di browsernya. Nah, mungkin pertanyaannya, Pak, kalau kita hanya mengakses foldernya saja langsung diproses. Nah, ini kita kembali ke yang tadi, ya. File yang pertama kali diproses itu adalah index. Nah, kita rename saja namanya index. Ini akan diakses pertama kali, sehingga kita mengakses folder coba. Nah, ini indeksnya tidak akan ditampilkan, tapi langsung dimunculkan. Begitu juga kalau kita memodifikasi. Nah, misalnya belajar PHP. Oke. Nah, kita panggil ulang. Nah, otomatis, ya. Jadi di sini nanti kita tinggal diproses oleh servernya. Ini masih pengenalan dari PHP. Jadi kalau kita mau memodifikasi suatu halaman web di dalam server menggunakan bahasa PHP, kita cukup mengeditnya. Kemudian karena kebetulan yang kita coba adalah simulasi di lokal, kita edit tadi menggunakan text editor, kita simpan. Cukup kita refresh saja, itu otomatis dia akan update. Nah, sekarang bagaimana kalau di PHP-nya itu kita lengkapi, atau istilahnya bahasa PHP dia tertanam atau embedded di bahasa HTML. Namun formatnya tetap kita pakai PHP nanti, ya. Nah, di sini kita tetap memasukkan elemen-elemen dari HTML. Misalnya ini coba 1 untuk titelnya. Nah, PHP sendiri itu berada di lingkup atau di elemen body-nya. Nah, sehingga ketika Anda menyisipkan PHP di HTML, maka ini Anda taruh di halaman body. Nah, apakah bisa PHP itu embeddednya berada di elemen yang lain? Jawabannya bisa, yaitu nanti kaitannya dengan sistem. Ketika misalnya Anda membuat satu halaman dan titelnya itu secara dinamis mengikuti dari konten, maka ini juga bisa Anda sisipkan di sini. Nah, secara sederhana kita coba dulu yang PHP itu embedded di body. Kita refresh. Nah, tadi detailnya adalah coba 1. Nah, sekarang kita coba kalau PHP-nya itu berada di titel, ya. Tetap kita menggunakan aturan-aturan di HTML bahwa untuk mencetak harus menggunakan echo, ya. Jadi sama, kita buat seperti ini. Nah, namun nanti hasilnya ya tidak begitu kelihatan. Maksudnya tidak begitu kelihatan adalah, sekali lagi, di klien atau di browser itu hanya menampilkan hasil, tidak bisa melacak programnya. Kode program itu tertanam di server, sementara klien itu hanya menerima hasil tampilan, ya.